Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya rahmati Allah, hari ini episode ketiga kita berdoa ya bersama. Nanti di akhir, alhamdulillah kita 100 episode di Wisata Hati Pagi. Kita akan berdoa bersama kepada Allah SWT untuk semua hajat kita. Diawali dari berselawat 10 kali, lalu kemudian saudara silakan berdoa masing-masing dan saya mengamini dari sini. Di chatting YM juga insya Allah 40 episode berturut-turut kita akan berdoa, kecuali episode nanti yang pertama karena kita baru mulai nanti doa bersama di chatting YM 40 episode di episode yang kedua. Sedianya saya mohon maaf betul kepada pemirsa, hari ini saya akan melanjutkan lagi tafsir Al-Mulk dan Odoa, tapi lagi-lagi ini terkait dengan persiapan kita nanti 11 September menyambut launchingnya atau startnya kuliah perdana ya, atau pesantren perdana santri tahfiz online. Saya masih meneruskan bab tentang metodologi menghafal Quran. Kali ini jadi sesuatu insya Allah Anda juga bakal suka, karena saya menyenangi hal yang satu ini. Saudara tentu masih ingat prinsip dream, pray, and action. Dream, pray, and action. Bermimpilah, berdoalah, dan bergeraklah. Nah, biasanya urusan ini dibawa kemana? Urusan dream, pray, and action dibawa ke karir. Karir. Seorang yang masuk di kantor sebagai seorang office boy, ya, sebagai seorang pesuruh. Lalu di hari pertama dia memandang gedung tempat dia bekerja. Dan dia bilang, someday I will be the leader here. Satu saat saya akan jadi pimpinan di sini. Atau dia malah kemudian melihat gedung itu dan dia kemudian bicara kepada Allah SWT, ya Allah, izinkan saya lah yang memiliki gedung ini. Subhanallah. Insya Allah ada yang Noel di belakang. Bos, jangan ketinggian, lu obes sama gua. Elah, itu dream. Itu adalah impian seseorang. Apakah salah seorang tukang cuci di rumah makan Padang lalu dia bercita-cita memiliki rumah Padang itu sendiri? Apakah salah seorang kernet bus bercita-cita memiliki armada transportasi? Apakah salah seorang kameramen memiliki impian punya industri perfilman? Bukan cuma industri kamera nih, industri perfilman sekelas Hollywood. Apakah satu mimpi seorang pesuruh kemudian bercita-cita menjadi majikan? Semua berhak bermimpi. Tapi siapa yang kemudian membawa mimpi itu menjadi ibadah dan menjadi sebuah aksi? Karir. Bagaimana seorang yang kemudian menjadi asisten, ya, atau menjadi pegawai honorer lalu bercita-cita saya harus menjadi seorang direktur? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah Anda sendirian dalam mencapai mimpi Anda itu. Itu yang salah. Go, 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 go. Fly your wings. Terbangkan sayap Anda tapi with Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dream, pray, and action. Kita bawa ya di pembahasan yang dulu-dulu kepada misalkan car, mobil. Enggak ada salahnya seorang yang kemudian bercita-cita pengen punya mobil, nyenengin emaknya, nyenengin kemudian istrinya, atau cincin. Buat sebagian orang ini barang mahal, indah sekali kemudian bawa istri. Saya pernah berposisi seperti itu, bawa istri kemudian ke toko emas, lalu kita mempersilahkan kepada istri kita, mah silakan mama pilih yang mana aja. Kepengen gitu saya sebagai seorang suami seperti itu. Begitupun saudara semua. Silakan bermimpi memakaikan cincin itu ke jari manisnya istri kita. Maafin ya, abang dulu akad nikah, mas kawin yang ngutang. Anak ke-6 nih baru lunas nih utang. Ya Allah, akad nikah ngutang. Tapi boleh. Kita kan terbiasa dengar begini ya. Qabiltu nikah wa tazwijah gitu kan.
Di mahri hakada halan. Tunai gitu kan. Kita tidak terbiasa tuh ngomong begini. Saya memberi mas kawin ya dalam bentuk 10 gram emas. Insya Allah. Nanti gitu. Kapan-kapan. Lah asal orang tuanya ridho. Oke. Kemudian si istrinya, calon istri ridho. Go jalan. Jadi. Tapi lu bayar begitu ada kemampuan. Tuh saudara. Cincin. Mobil. Apalagi home. Rumah. Tiap hari datang orang kemudian di depan pintu ngetok-ngetok, nggak tahu adabnya, nggak tahu malunya. Woi, bayar. Allah. Tetangga kanan kiri pada ngelihat. Subhanallah, sumpah ya Allah, nggak enak nih jadi orang yang tinggal di kontrakan. Sumpah ya Allah. Terus kita dengan nada memelas, kemudian keluar dari pintu. Maaf ya, belum ada duit. Makin nyap-nyap tuh orang. Lalu kita bermimpi pengen punya rumah sendiri. Bahkan mimpi kita make it bigger. Kita resize our dream, ya. Make it bigger. Bikin tambah gede itu mimpi. Atau resize your dream. Atau kemudian mimpi itu kemudian kita gedein. Yang tadinya pengen cuma punya rumah, kita bilang, saya akan membangun kontrakan-kontrakan untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Subhanallah. Dream. Dan ini halal buat saudara. Tapi saudara harus jadi yang berbeda. Masuklah ke dunia ibadah, dunia doa-doa, dunia pengharapan kepada Allah yang maha memiliki jutaan pengharapan tak terbatas. Lalu beraksilah. Apalagi? Sebagian orang tidak punya mimpi mobil, mungkin motor. 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Yang ngajar siapa? Yang ngajar saya kan? Yang nulis siapa? Saya kan? Terserah saya. Mau 3 kek? Iya. 5 ya? Tapi ini salah nih. Ini. Elah. Subuh-subuh nih. 1, 2, 3. Kenapa dia 2 lagi? Oke. Manusia. Ternyata manusia. Ini 4 ya? Ini 5. Pemirsa, ada yang mau lewat? Lewat dulu deh. Silakan. Fadol. Oke, apalagi misalkan dream, pray, and action. Hari ini kita akan bawa dream and action ini ke urusan yang lebih mulia lagi. Yakni urusan Al-Quran. Urusan Al-Hadis. Urusan ibadah. Biasanya kita bawa urusan mimpi, doa dan action biasanya kemana? 6. Ke urusan usaha. Saya pengen banget punya usaha, Ustadz. Pengen punya toko. Pengen punya jodoh. Pengen punya anak. Pengen lulus. Pengen kuliah di luar negeri. Pengen ikut kemudian pelatihan perwira, sekolah perwira dan lain-lain sebagainya. Inilah. Dan kemudian saya atas izin Allah belajar dan mengajarkan kepada semua saudara adalah 1 begitu saya. Ini udah saya tulisin pemirsa. 1, dream it. Write it. Impikan itu dan tuliskan. Misalkan saudara seorang tadi saya bilang office boy atau karyawan biasa. Lalu saudara tulis gitu ya. Saudara tulis di 1 kertas. Ya, 1 kertas namanya dream paper. Misalkan saya akan jadi, misalkan ya, kalau Anda adalah seorang karyawan kampus, saya akan jadi rektor. Soon. Kertas nih, kertas impian dream paper. Atau saudara kemudian pengen pergi haji, maka kertasnya akan menjadi begini. Misalkan nama saya Yusuf, lalu saya tulis Haji Yusuf. Di bawahnya ada tulisan Insya Allah. Anak saya Wirda, ya, dia kemudian punya impian.
Wirda bilang, "Pah, I have a dream." Saya punya mimpi. Apa impian Wirda? Wirda bilang, "I'm going to Paris." Saya mau pergi ke Paris. Oke, saya bilang. Oke, saya bilang. Oktobi, write it, tulis. Wirda kemudian menulis. Paris, I am coming. Paris, kata si Wirda, saya akan datang. Subhanallah. Dream it, write it. Mimpikan itu dan kemudian tuliskan. Umpama kata saudara adalah seorang yang tinggal di rumah kontrakan, lalu bilang, sekarang tahun berapa? Umpama kata tahun 2012. 2012 pasang foto kontrakan saudara, lalu kemudian pasang rumah impian saudara di dream paper, bilang 2015 rumah sendiri. Nah, di dream it and write it, diimpikan dan tuliskan sesuatu yang kaitan dengan Quran dan hadis, sesuatu yang kaitan dengan ibadah adalah tuliskan impian saudara menjadi penghafal Quran, dan tuliskan impian saudara punya anak juga menjadi penghafal Quran. Easy, gampang, tinggal tulis saja, susah amat. Tulis di sini misalkan di kertas. Saya Yusuf Mansur beserta istri dan 5 anak saya, insya Allah akan menghafal Quran. Dan bla bla bla. Menjadi janji saudara, menggambarkan niat dan keinginan saudara kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala impian dan cita-cita kita, yang mengetahui segala niat kita. Nih, bawa. Atau langsung tulis di sini kalau ngerti bahasa Arabnya. Yusuf Mansur, di sini langsung gelarnya Al-Hafiz atau Al-Qari. Anda siapa namanya? Suseno. Tulis di sini. Suseno Al-Hafiz. Ikria misalkan. Ikria Al-Hafiz. Fat di sini bahasa Indonesianya Ikria, penghafal Quran. Write it ini kita bisa terjemahkan menjadi apa? Kita bisa terjemahkan menjadi kemudian poster. Oke? Kita bisa menerjemahkan menjadi spanduk. Kita bisa menerjemahkan menjadi apa kalau dinding tuh ada apa namanya? Wallpaper. Wallpaper. Saudara tidak tulis di dream paper, tapi di wall. Subhanallah. Si Wirda tuh ya, dia ngeprint atlas dunia. Dia beli atlas dunia, kemudian Paris tuh ditarik sama dia Jakarta, seret Paris. Kemudian dia bilang, soon I will be there. Subhanallah. Saya waktu kecil kagak gitu-gitu amat tuh. 11 tahun gila. Nah sekarang impian itu saudara tulis. Bukan cuma impian dunia, tapi ini impian Quran. Bagaimana saudara memimpikan anak-anak saudara, saudara dan istri saudara, atau suami saudara, orang tua saudara, semua menjadi penghafal Quran. Mimpikan itu. And write it. Tulis. Ketika tidur, langit-langit saudara itu isinya adalah Quran. Tulis di langit-langit itu. Tulisan misalkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah juga yang akan menjaganya. Lalu kita bilang kepada Allah, ditulis kemudian di bawahnya terjemahnya, dan ditulis lagi di bawahnya tulisan kita. Ya Rabb, jadikan saya
dan bla 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 begitu. Anak saya, istri saya semua menjadi penjaga Qur'anmu. Tempel ini menjadi langit-langit atap kamar tidur saudara. Tempel menjadi dream paper, wallpaper saudara. Tempel kemudian menjadi kulit belakang pintu saudara. Inilah dia, dream it and write it. Anda tidak cuma kemudian memimpikan kantor Anda, lalu Anda bilang, I will be there as a leader, not as employee. Saya akan di sana bukan sebagai seorang staff, tapi sebagai direktur. Lalu dream semua Anda Anda lukiskan di dalam rumah Anda, di dalam diri Anda. Enggak. Sekarang kita bawa ke yang lebih mulia, yakni Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Saya masih minjem waktunya O2, tidak O2 dulu. Tapi kita akan teruskan setelah yang satu ini. Masih tentang metodologi bagaimana menghafal Quran lewat cara dream, pray, and action. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya ini mah iseng, obrolan iseng. Ya, ini saya pakai baju yang saya jahit sendiri nih. Kalau mau jadi agen-agen baju boleh juga. Jualan pagi-pagi. Boleh lah. Ente kirim ke tim Yusuf Mansur @gmail.com, ya, ke email tim Yusuf Mansur @gmail.com. Ustaz, saya mau tuh jadi agennya baju-baju Ustaz. Ya, saya bikin nih baju sendiri nih, jahit. Istri saya sama temen-temennya, subhanallah. Iya, sama celana juga nih, sepatu belum nih. Siapa yang mau jadi agen sepatu? Insyaallah ya, intermezzo lah. Ya, bagaimana dream? Write it. Anda tulis ini menjadi sebuah sesuatu yang mulia, yakni Al-Quranul Karim. Kenapa sih ada kaligrafi kira-kira begitu? Kalau dulu kan saya bilang gini, ngapain sih Quran dipajang-pajang gitu? Ternyata saya menangkap esensinya gitu. Ada orang-orang yang memasang kemudian gambar Eiffel, gambar kemudian Menara Pisa. Oke. Saya mafhum sekarang. Kita pasang itu kemudian kaligrafi bukan untuk merendahkan Quran, tapi as a vision. Sebagai visi kita, insya Allah kita akan menghafal Quran itu. Kira-kira begitu. Oke. Di semua ini, saya menyarankan kepada saudara-saudara dulu. Apa sih yang terpengenin? Karir, mobil, cincin, rumah, motor, usaha, toko, jodoh, anak, pengen kuliah. Di tempat-tempat di luar negeri, terserah. Apapun itu saya bilang. Jangan jadi ini cuma hal biasa. Tapi dream it. Dream it. Impikan itu dan kemudian tuliskan. Yang kedua saya bilang. Yang kedua. Make it. Ya, make a picture. Make a picture. Buatlah gambar. Choose from a moment. Cari atau pilihlah momen. Di urusan pengen pergi haji gimana? Gambar apa kira-kira yang ente bikin? Make a picture nih gimana? Iya, gambar Mekah lah. Gambar Mekah, ini Masjidil Haram. Kemudian gambar Mekahnya, lalu ente tempel tuh gambar Mekah. Jeng! Masjidil Haram. Atau Masjid Nabawi. Dengan kubah khasnya yang hijau. Ente tempel jadi figura. Jeng! Make a picture. As your dream. Anda pengen punya Mercy, punya BMW, punya Toyota, punya kemudian Honda, punya apa saja judulnya, Suzuki, Ford, Mazda. Make a picture. Make a picture. Choose from a moment. Syukur-syukur saya bilang lu mau jadi orang gila dikit. Foto di ada mobil parkir. Langsung kita datang. Mas, pegangin dong foto kamera saya. Maksudnya saya mau moto depan mobil mas. Iya, silakan foto deh. Terus kita gaya weh. Cang, itu foto. Itu cakep. Itu foto print, make a picture. Ini dia akan menjadi dream picture. Akan menjadi apa saudara? Akan menjadi dream picture. Mudah-mudahan kita masih ada waktu membahas besok. Kita tutup dulu dengan janji kita. Kita berdoa dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita. Kita baca 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis, silakan jangan beranjak dulu. Saudara terus berdoa, saya aminkan dari sini walaupun kita sudah berpisah secara raga. Ya Allah, apa yang menjadi doa teman-teman pemirsa di seluruh tanah air, aminkan oleh malaikat-Mu dan kabulkan. Pemirsa, masih ada kira-kira 97 hari, ya, 97 episode kita berdoa. Jangan tinggalkan kesempatan doa bareng lewat layar kaca TV ini. Sampai ketemu besok hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.